Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat belajar ya? Salman, Arleni, Chelsea ya. Tetap semangat ya belajar sambil menunggu temannya yang lain. Oke anak-anak. Untuk Arleni, Chelsea dan Salman gimana kabarnya? Sehat sekarang? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Ini Bayu baru gabung ini. Oke. Semuanya sehat. Ibu harapkan demikian. Semoga semuanya sehat semua. Kemudian selalu dilindungi oleh Allah ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberi kemudahan oleh Allah dan kelancaran dan menjadi ilmu yang berkah buat kalian. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, seperti pada video pembelajaran yang sudah Ibu share kemarin ya, ini kita akan memantapkan, Ibu akan memantapkan untuk kalian materi kali ini, yaitu tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Ya. Kemudian insya Allah kalian sudah mempelajari videonya. Ini terbukti dengan ada beberapa temanmu yang sudah mengirimkan jawaban dari tugasnya ya. Ada 6 siswa sudah yang mengirimkan, Arleni, Bayu, Raffi Firman, kemudian Rizky Eka, Salman, dan Safira. Ini sudah mengirimkan, tapi masih belum Ibu nilai. Yang lainnya menyusul ya, segera diselesaikan. Insya Allah untuk soalnya itu mungkin kalian ada kesulitan ya, terutama yang soal itu halaman 101. Ayo kita tinjau ulang yang nomor 2 itu. Itu banyak yang sambat. Untuk kelas 9D kemarin kan sudah selesai mereka itu. Nah itu mereka sepertinya kesulitan. Demikian pula dengan kamu mungkin ya. Insya Allah nanti kalau kita singgung di sini nanti ya. Ada 3 contoh soal. Oke anak-anak, Ibu share screen dulu. Nah ini. Sebelum Ibu menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu share di video pembelajarannya, mungkin ada pertanyaan untuk kalian. Ayo sampaikan. Kalau misalkan nggak ada, ya kita lanjutkan, gitu ya. Arleni, ada pertanyaan? Yang soal itu, Bu, Sa- sulit. Soal yang nomor 2 ya. Yang Iya. ayo kita tinjau ulang. Kalau yang mencari sumbu simetri dan nilai optimum mudah itu ya. Yang soal latihannya ya. Ya sudah nanti kita bahas. Ini soalnya sudah Ibu siapkan ya. Mirip itu, mirip latihannya nanti langkahnya seperti ini ya. Sebetulnya kalian juga bisa sih browsing bisa. Karena kalau di buku paket itu kan sudah ada jawabannya. Cuma kalian jangan hanya sekedar nyontoh, tapi harus dipahami langkah-langkahnya gitu. Tapi biasanya kalau matematika itu kalau tidak dijelaskan gini, gini, gini itu sulit ya. Kecuali anak-anak yang khusus yang memang cerdas, begitu melihat, oh ini langkahnya seperti ini bisa sudah ya. Tapi umumnya itu minta penjelasan. Ini bagaimana, bagaimana gitu ya. Nanti Ibu singgung di sini. Oke. Sekarang ini anak-anak ya, untuk materi rangkuman materinya, untuk menentukan sumbu simetri dan titik optimum, yang pertama adalah bentuk fungsi kuadrat. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat itu nanti adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, kalau dalam bidang koordinat, fx itu sama dengan y pada sumbu y ya. Fx itu sama dengan y. Kalau x ini pada sumbu x gitu ya. Kemudian untuk sumbu simetri. Perhatikan ini. Ini hilang anunya. Untuk sumbu simetri anak-anak ya. Sumbu simetri itu dirumuskan, rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Ya. Jadi ini, B itu adalah nilai angka di depan X atau koefisien X, sedangkan A ini adalah koefisien E kuadrat. Jadi tinggal memasukkan aja angkanya di sini ya, B dan 2A ini. Ini diisikan dari bentuk umum ini. Kemudian ada nilai optimum. Oh ya, sumbu simetri itu kalau di dalam grafik fungsi kuadrat itu adalah
garis. Jadi sumbu simetri itu berupa garis yang membelah kurva atau membelah grafik menjadi dua bagian yang sama. Oh, ini hilang ya. Ini tadi ada gambarnya. Tidak apa-apa, sudah. Jadi sumbu simetri itu ya garis yang membelah kurva. Jadi misalkan kurvanya begini anak-anak. Kurva itu kan ada dua macam ya. Bisa jadi gini. Nah gini parabolanya. Nah sumbu simetri itu yang ini. Jadi garis tengah-tengah ini namanya sumbu simetri. Yang membelah dua grafik ini menjadi dua bagian yang sama. Jadi nanti persamaannya X sama dengan min B per 2A seperti ini. Min B per 2A ya. Kemudian ada istilah nilai optimum. Nilai optimum itu adalah nilai yang maksimal atau minimal ya, minimum atau maksimum. Jadi optimum ada dua, ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Bila mana minimum? Bila grafiknya terbuka ke atas seperti ini. Jadi nilai minimum itu kalau misalkan ini sumbu X-nya ya, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Maka nilai optimum ada di sini ya. Jadi nanti di sini nih. Ini adalah nilai optimum. Nah, karena terbuka ke atas nanti, maka ini menjadi nilai minimum namanya. Kenapa? Karena ini titik terendah. Titik terendah di sini kan. Ini adalah titik terendah. Makanya dikatakan minimum. Tapi kalau maksimum itu khusus untuk gambar yang seperti ini, yang terbuka ke bawah ya. Nah, ini misalkan sumbunya seperti ini. Mohon maaf ya, jelek ini. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka ini namanya nilai maksimum karena ini titik tertinggi. Pada kurva ini adalah titik tertinggi, titik puncak ya. Jadi ini. Nah, ini namanya nilai maksimum ya. Nilai maksimum atau minimum ini dirumuskan dengan ini ya, dirumuskan dengan Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, D ini kamu ingat, D ini adalah diskriminan. Yang mana nilai D itu adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A dikalikan C. Ya, ini namanya D per 4A. Jadi 4 kali A. Nah, nanti kalau mencari nilai optimum atau nilai maksimum minimum, itu nanti tergantung nilai ini A, B, C ya. Jadi ini dicari dulu A, B, C-nya ya. Nah, ini rumusnya ini harus dipahami dengan baik. Rumusnya harus diingat ya. Kemudian ada titik optimum. Titik optimum itu perpaduan antara sumbu simetri dengan nilai optimum. Jadi titik optimum itu ada di sini, titik puncak parabola. Jadi ini adalah titik puncak parabola. Yaitu min B per 2A, min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Jadi perpaduan ini dengan ini. Nanti berpadu akan menjadi titik optimum atau titik minimum, titik maksimum. Itu anak-anak. Ini yang perlu dipahami. Rumus-rumusnya harus dihafalkan. Oke, tidak berpanjang kata, langsung kita masuki contoh soal yang pertama. Ini yang soal yang paling mudah ya. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12. Nah, kalau ada soal seperti ini, kamu harus mencari apa dulu? Yuk. Mencari apa dulu? Sumbu simetri. Jangan dulu. Kita cari nilai A, B, dan C. A, B, C. Iya. Jadi A-nya ditulis dulu. A-nya berapa ya di sini? 2X. 2, ya betul. X-nya enggak katut ya. Jadi A itu angkanya saja. Hurufnya enggak usah ya. Kemudian B-nya. Min 2. Min 2. Oke. C. Min 12. Min 12. Oke. Yes. Sekarang kita cari sumbu simetri. Sumbu simetri dulu ya ini ya. Sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan apa tadi? Min B per 2A. Oke. Terus kita masukkan min milik rumus. Min 2 per 2 kali 2. Kali 2. Iya. Terus? 2 per 4. Iya. Terus? 1 per 2. 1 per 2. Nah, betul.
Jadi nanti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1/2. Nuliskan sumbu simetrinya berupa ini ya. Jangan hanya 1/2 gitu aja. Sumbu simetri itu soalnya berupa garis ya. Yang persamaannya ini X sama dengan setengah. Ini sumbu simetrinya. Oke, sekarang lanjut. Kita cari nilai optimum. Nilai optimum dilambangkan dengan Y ya. Y0 biasanya gitu. Karena terletak pada sumbu Y, angka yang terletak pada sumbu Y yang mencapai titik terendah atau titik tertinggi ya. Coba Y0, Y ya. Rumusnya yuk ditulis dulu. Min. Min Burung buka ya. B. Ya apa? B pangkat 2. Oke. Terus? Min 4AC. Terus? Per 4A. Iya. Yuk langsung. Min burung. Hilang. Min 2 pangkat 2. Iya. Terus? Min 4. Iya. Kali 2. Kali. Min 12. Iya. Per? 4 kali 2. Kali 2. Oke. Terus? Min milik rumus. Ini berapa? 4. Oke. Nah ini. Negatif kali negatif. Dibereskan dulu tandanya. Negatif kali negatif. Plus. Positif. Plus langsung ini. Nah langsung ini di angkanya aja yang dihitung. 4 kali 2. 8. Kali 12. 96. 96 ya. Jadi dalam mengalihkan ini jangan bingung anak-anak ya. Jadi tandanya kamu bereskan dulu. Oh ini min, berarti ini plus. Kemudian ini jangan berpengaruh, ini tetap yang dipakai angkanya yang dioperasikan. Karena tandanya sudah dioperasikan dulu ya. Jadi jangan bingung. Per? 8. Iya. 8. Terus? Min? 100 per 8. 100 per 8. 8. Terus dibagi jadikan pecahan campuran. 10 bagi 8. 1 ya. Iya kan? Sisa 2 kan? 20 bagi 8 berapa? 20. 2,5. Iya, 2,5. Nah, sehingga hasilnya min 12,5 ya. Jadi pada pembagian jangan bingung, kalau pembagian itu triknya itu dari depan dulu. 10 bagi 8 itu kan 1, sisa 2 kan? 2 gandeng B iki. 2 itu 20. 20 bagi 8 itu 2, kan sisa 4. Jadi 4/8. 4/8 itu 1/2 ya. Jadi hasilnya ini. Sehingga nilai optimumnya adalah min 12,5. Selesai sudah untuk soal yang pertama, soal yang mudah ya. Kemudian ini mungkin ada pertanyaan dari ini. Ada pertanyaan? Enggak ya? Yuk kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal yang nomor 2. Ini sama atau mirip dengan soal, ayo kita tinjau ulang halaman 101 ya, yang nomor 1. Pada soal tugas ya, soal latihan. Podo iku, cuma angkanya berubah. Angkanya saya rubah. Oke, nomor 2 sekarang. Ya anak-anak. Tentukan fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah c sehingga nilai optimum. Nah, nilai optimum. Berarti kalau ada nilai optimum, kamu harus memakai rumus nilai optimum. Itu ya. Adalah 1. Nah, oleh sebab itu ini ditulis dulu rumusnya. Optimum tuh rumusnya bagaimana tadi? Tulis dulu. Min? B pangkat 2. Pokoknya jangan bosan-bosan nulis rumus ini biar min 4AC. Terus Per 4A. Per 4A. Oke. Sama dengan, nah ini diberi gini panah. Nah, sekarang ini kita lihat ini A-nya berapa? Min 2. Min 2, oke. B-nya berapa? Min 12. Min 12. Oke. C-nya ya C. Ini yang dicari kan? Nanti C ini dicari ya. Karena fungsi kuadrat ini masih belum sempurna. Kenapa? Karena C-nya ini masih berupa lambang. Maka C-nya harus dicari. Jadi ini mencari C sebetulnya ya. Terus kita masukkan rumus. Min. B-nya berapa tadi?
Min 2 pangkat 2. Iya, min 12 pangkat 2 dikurangi 4 ya. A-nya berapa? Min 2. Min 2, oke. C-nya? C, Nggak tetap tahu. C ya. Iya, tetap C. Karena C yang akan kita cari nanti. Per 4 kali A-nya berapa? Min Min 2. 2. Min 2, oke. Nah, ini sama dengan 1. Ini ditulis. Jadi Y-nya itu diganti dengan 1 ya. Sama dengan 1. Nah, gitu caranya ya. Terus gimana cara berikutnya? Selanjutnya bagaimana? Yang dalam kurung dibereskan dulu yang atas itu pembilangnya ya. Min 12 kuadrat jadi 144. 144. Oke. Negatif kali negatif Positif. positif. Ya. 4 kali 2 8. 8 langsung gandeng C ya. Nah, ini min ya. Per 4 kali negatif 2 Min 8. min 8. 8. Oke. Sama dengan 1. Nah, kalau sudah sampai ini, maka ini dikalikan silang anak-anak. Caranya ini kamu beri per 1. Jadi tergantung kalau 3 berarti 3 per 1. Kalau 5 jadikan 5 per 1 ya. Nanti tujuannya apa? Supaya ini bisa dikalikan silang sehingga C-nya bisa ketemu. Tidak mengandung per lagi ya. Nah, sekarang kita lihat ini negatif dibagi negatif. Jadi apa? Positif. Positif ya. Jadi ini bisa ditulis 144 ditambah 8C per 8 sama dengan 1 per 1. Baru dikalikan silang. Ini kali ini sama dengan ini kali ini ya. Terus ke bawah ya. 144 tambah 8C kali 1 ya tetap itu sudah. Berarti nanti 144 plus 8C sama dengan 1 kali 8? 8. 8. Oke. Terus ini supaya 8C sendirian ini ditaruh di ruas kanan menjadi apa? Kalau ditaruh ruas kanan? Min. Min ya, 8 dikurangi 144. Oke. Terus 8C sama dengan 8 dikurangi 144 piro? Min 136 ya? Iya, min 136. Iya, betul. Dah, lanjut. 8 ini karena perkalian dioper ke sana menjadi pembagian ya. Dan tidak merubah tanda loh ya. Kalau perkalian tidak merubah tanda. Tapi kalau penjumlahan seperti ini merubah tanda ini ya. Tapi kalau perkalian enggak ya. Sehingga untuk mencari C itu sama dengan min 136 dibagi 8. Oke. Sama dengan, coba hasilnya min ya. 13 bagi 8 berapa? 17. 13 bagi 8 berapa? 1. Sisa berapa? 6. 5 dong. Iya, 13 kurangi 8 kan 5 ya. 5 digandeng dengan 6. 56 bagi 8? 7. 7. Nah ini. Nah sehingga C-nya sama dengan negatif 7. Ya. Maka nanti rumus fungsinya yang ditanya ini. Yang ditanya bukan C tapi tentukan fungsi kuadratnya. Maka nanti jawabannya sampai di sini jangan berhenti. Berarti nanti fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan berapa tadi itu? Fx sama dengan min 2x kuadrat min 12x ya. Jadi min 2x kuadrat min 12x min 17. Nah ini jawabannya nanti. Ya fungsinya seperti ini. Jadi gitu. Untuk soal latihannya nanti digitukan ya. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak ya. Katanya yang nomor 2 yang sulit ya. Ada yang bilang nomor 2 sulit Bu gitu. 9D sudah melalui ini ya. Sambat nomor 2. Sekarang yang nomor 3, yang ini untuk nomor 3 ini katanya agak sulit. Tentukan nilai A dan B untuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 10. Oke ya. Ini Ibu hapus dulu ya anak-anak ya. Yang ini biar ndak nyumpuk-nyumpuk ya. Ibu hapus dulu ya. Oke.
Biar bersih ya. Sekarang ini nomor 3. Number 3. Ya. Tentukan A dan B. Jadi ini masih kosong, ini kuadrat ya. A dan B untuk fungsi kuadrat. Loh, apa soalnya barusan ya? Kok hilang juga ini? Soalnya barusan apa anak-anak? Masya Allah. Sik. Tunggu sebentar ya. Tentukan nilai A dan B. Sumbu simetrinya kurang lengkap ini soalnya. Tidak apa-apa, sudah. Jadi ini pertanyaannya. Tentukan A dan B untuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ya, ax kuadrat kurang ini soalnya, ax kuadrat plus bx plus c jika mirip ini ya, nilai astagfirullah. Jika nilai minimumnya sama dengan 1 dan sumbu simetrinya sama X sama dengan 3. Nah, ini soalnya lengkapnya itu ya. Nah, soalnya itu. Nah, gimana caranya? Sekali lagi, di sini ada istilah nilai minimum. Berarti kita bekerja dengan rumus nilai optimum atau nilai minimum. Kemudian ada sumbu simetri. Oke, kita olah dulu yang nilai minimum ya. Kita tulis rumusnya kembali. Y sama dengan, ya apa? Min ya. B kuadrat gitu ya. Min. Ayo ngomong. 4 AC. Halo. Kok enggak ada suaranya ini? Kemana ini? Per berapa? 4A. 4A. Oke. Nah, kemudian min ya. B-nya ini B-nya enggak ada ya, ditulis B. Ya, karena ini yang akan kita cari. B kuadrat min 4. A-nya juga enggak ada ya, ditulis A. Yang ada di sini C ya. C-nya berapa itu? 10. 10. Oke, tulis ini. Ya. Per 4 A. Ya, A-nya enggak ada itu. Tulis A ya. Begini. Oh iya. Sama dengan ini. 1 kan? Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian diapakan ini? Terus ini, yang di dalam kurung kita proses dulu. Min B kuadrat. Min. Sekarang ini, 4 kali 10 berapa? 40. 40 ya. Jadinya nanti 40A anak-anak ya. Nah, gini. Per 4A. Biar enggak campur dengan nolan. Kamu enggak bingung. Nah, kalau sudah begini, proses kali silang ya. Ini jadikan per 1. Ya. Jadi nanti ini kali ini sama dengan ini kali ini. Kali silang. Tulis di sini ya. Min B kuadrat min 40A sama dengan ini kali 1 kan ini ya. Kemudian 4A kali 1 berapa? 4A ya. 4A kali 1 itu 4A. Nah, gini. Kemudian ini tanda kurungnya dibuka dengan cara mengalihkan tanda-tanda ini ya. Negatif kali positif, ini kan positif ya. Berarti nanti negatif. Negatif B kuadrat. Yang ini negatif kali negatif? Positif. Positif. Positif 40A. Itu sama dengan 4A. Kemudian langkah berikutnya, 40A ini dipindah ke ruas kanan. Kalau positif jadi Negatif. Sehingga menjadi begini. Min B kuadrat sama dengan 4A dikurangi 40A. Gitu ya. Nah, ada. Kemudian min B kuadrat sama dengan. Sekarang ini 4A kurangi 40A berapa? Min 36A. Oke, min 36A. Oke. Terus ini negatif
bisa sama-sama dijadikan positif. Jadi kedua ruas dikalikan dengan negatif 1 ya. Jadi akhirnya ini jadi positif. Sehingga bisa ditulis B kuadrat sama dengan 36A. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Ya. Ini untuk penggodokan nilai optimum. Ya. Sekarang lanjut kita bermain-main dengan sumbu simetrinya. Ya. Ini kan yang diketahui yang kedua sumbu simetri. Nah, sekarang kita pakai sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan apa? Min B per 2A. B per 2. Oh, bagus. Nah, gini. Yuk. Min, B-nya berapa? Tidak ada ya. 2A-nya juga tidak ada. Ya, ditulis 2A. Sama dengan, yang ada cuma ini. X ini diganti dengan 3. Ya, jadi ini diganti 3. Nah, kalau sudah kalikan silang lagi, ini per 1, jadikan per 1. Jadi nanti ini kali ini sama dengan ini kali ini ya. Jadi nanti menjadi min B kali 1 adalah min B sama dengan 3 kali 2A berapa? 6. 6A. Oke. B-nya dijadikan positif, ini jadi negatif. Jadi nanti bisa ditulis B sama dengan min 6A. Nah, ini persamaan yang kedua. Dah, sampai sini nanti kita punya dua persamaan. Nah, dua persamaan ini dicampur ya. Istilahnya disubstitusikan, saling dimasukkan ya. Disubstitusikan, dicampur sehingga nanti kita bisa mencari nilai A dan nilai B-nya ya. Substitusi. Jadi nanti B yang ada di sini ini ditaruh di sini ya. Perhatikan ya caranya. Jadi asalnya kan ini. B kuadrat sama dengan 36A. Ya. Nah supaya B ini menjadi A, maka kita pakai yang ini. B sama dengan min 6A. Tulis di sini. Min 6A kuadrat sama dengan 36A. Ya. Selanjutnya. Min 6 kuadrat jadi berapa? 36. 36. A kuadrat ya. Nah, sama dengan 36A. Oke, tar. Lanjut. Oke, proses ini. Coba sekarang 36A itu kan bisa Ibu tulis 36AA kan ya. 36 kali A kali A. Yang ini 36 kali A. Nah, sama-sama ditisik ini sama-sama dibagi 36. Ini 1, ini juga 1 ya. Ini juga sama-sama dibagi A. Ini 1, ini 1. Sehingga menjadi 1 kali 1 kali A berapa? 1A. A, ya 1A. Ini 1. Jadi A-nya ketemu 1. Itu ya. A-nya sudah ketemu 1. Caranya gitu. Nah, sekarang kita cari B. Cari B boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Terserah, sama saja nanti. Kita pakai yang ini ya untuk mencari B. Ya. Jadi nanti B ini namanya metode substitusi. Kalau yang kamu kenal kan eliminasi gitu ya. Ini substitusi. B itu min 6A. Nah, A-nya kan sudah ketemu 1. Jadi nanti B sama dengan min 6 kali 1. Berarti B sama dengan min 6. Nah, seperti ini caranya untuk soal latihan yang itu ya. Nih, jadi A-nya 1, B-nya min 6. Nah, gampang ya? Kamu melakukan langkahnya seperti itu. Bu Lutfi belum ngoreksi sih soalnya. Langkahnya seperti itu, kamu. Seperti ini langkahnya. Kayak yang di Google ya. Kalian browsing ya. Saya lihat kok langkahnya kayak nang Google kira arei. Saya lihat sekilas. Nah, seperti ini. Yuk, kalian tanyakan mana yang belum dipahami. Sebelum Ibu tutup. Panjang ya Bu ya? Iya panjang, tapi asik loh. Kelihatan keren. Kelihatan keren kan ya. Jadi seperti ini. Ada pertanyaan? Enggak? Enggak. Kalau yang sudah ngirim yang belum dinilai Bu Lutfi, yang sudah ngirim coba dilihat lagi ya. Barangkali salah, bisa ditarik kembali enggak apa-apa. Dibatalkan aja ya. Pokoknya belum dinilai, tapi kalau sudah dinilai enggak bisa ditarik ya. Mumpung belum dinilai. Oh, sudah dinilai atau belum ya? Jadi langkahnya seperti ini.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini tanya pada ini. Ini setengah mengerti apa setengah tidak mengerti apa nggak mengerti sama sekali. Mudah-mudahan ngerti ya. Ayo, Arleni, Chelsea, ada pertanyaan? Bayu, Rama? Nggak ada. Kira-kira yang sudah dikumpulkan sudah betul lah? Nanti Ibu koreksi ya. Dikoreksi lagi ya, mungkin ada kesalahan. Oke anak-anak, kalau nggak ada, Ibu akhiri sekian dulu ya. Ibu stop share. Nah, yuk, dinyalakan videonya dulu. Masa yang menyalakan video hanya Bu Lutfi? Ayo, akan Ibu foto. Rama, Arleni, Chelsea, Salman mana Salman? Bayu, oke. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke. Makasih anak-anak ya atas atensinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan tetap jaga kesehatan ya. Kalian harus sehat, harus kuat. Oke? Dan mohon pada Allah untuk dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.